Dari segi cerita, film ini mengisahkan tentang sebuah fenomena kemunculan vampir yang kala itu vampir-vampir tersebut tengah berupaya menjadikan kota Los Angeles, Amerika Serikat sebagai sarang atau markas vampir di seluruh dunia. Tak hanya sedang berupaya untuk memperbesar kerajaannya, mereka pun diyakini tengah memburu para manusia untuk dijadikan seperti mereka. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingatkan untuk terus support channel ini dengan subscribe, like, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jika sudah, tanpa banyak ngobrol lagi, mari kita masuk ke cerita. Di awal film, kita akan sedikit membahas terkait latar belakang dari kemunculan kelompok atau kawanan vampir ini. Jadi gini, seperti yang dikatakan di awal, kawanan vampir tersebut diyakini tengah berusaha menjadikan kota Los Angeles, tepatnya kota Pelly, sebagai sarang vampir di seluruh dunia. Apalagi vampir-vampir ini dikenal sebagai makhluk buas yang secara brutal dapat melumpuhkan manusia biasa dengan sangat mudah. Namun meski begitu, keberadaan mereka belum diketahui secara umum dan hanya segelintir pihak yang mengetahui hal tersebut. Di balik fenomena kemunculan vampir ini, terdapat sebuah hal menarik yang patut kita bahas. Di mana taring gigi para vampir ini diyakini memiliki sebuah value atau nilai untuk diperjualbelikan. Sehingga hal itu memunculkan sebuah tren baru di pasaran, bahkan banyak bermunculan agensi-agensi swasta yang bergerak khusus untuk memburu vampir-vampir tersebut. Nah, terkait dengan hal itu, mari kita berkenalan dengan seorang pemburu vampir bernama lengkap Bud Jablonski, kita panggil saja Budi, yang juga seringkali memburu taring para vampir. Dalam kesehariannya, Budi seringkali menyamar sebagai tukang pembersih kolam untuk menyamarkan pekerjaan utamanya. Jadi kala itu Budi menargetkan vampir-vampir yang tinggal di sebuah komplek perumahan. Diperlengkapi dengan senjata seperti shotgun serta jebakan kawat perak, ia pun masuk ke dalam rumah tersebut dan ia langsung disambut oleh vampir yang berperawakan sebagai nenek-nenek. Kita melihat bagaimana vampir nenek-nenek itu begitu lincah, kuat, brutal, dan bahkan masih bisa bangkit meski sudah ditembak berkali-kali. Akan tetapi karena di sini Budi memiliki latar belakang sebagai profesional, ia pun berhasil membunuh nenek itu dengan memenggal kepalanya. Tak sampai di situ, Budi kembali dikejutkan oleh kehadiran vampir lain, namun pada akhirnya si vampir tersebut masuk ke dalam jebakan yang sebelumnya disimpan oleh Budi. Lantas perburuan di hari itu, ia akhiri dengan berhasil membawa pulang 2 pasang taring dari kedua vampir tersebut. Terlepas dari profesinya sebagai pemburu vampir, Budi adalah seorang ayah yang terbilang begitu menyayangi dan juga akrab dengan anak gadisnya. Tak demikian dengan sang istri, hubungan rumah tangganya berakhir di tengah jalan sehingga keduanya memutuskan untuk tinggal berpisah. Pada saat itu, sang mantan istri, kita panggil saja Yuni, dilanda sebuah permasalahan terkait kondisi finansial. Sehingga di sini Yuni terpaksa harus menjual rumah dan pindah bersama orang tuanya. Tentu hal itu sangat tak diinginkan oleh Budi karena apabila hal itu terjadi, ia tak bisa lagi dekat bersama sang buah hati. Oleh karena itu, Budi bertekad akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar mantan istrinya itu dapat memenuhi segala kebutuhannya. Berangkatlah Budi ke tempat di mana ia biasa menjual hasil buruannya. Sayangnya si pengepul yang biasa menampung hasil buruan Budi mematok harga di bawah harga normal. Maka dari itu, ia meminta bantuan teman lama yang bernama Big J atau kita sebut Big John untuk memasukkan dirinya ke dalam agensi pemburu vampir, tempat di mana dulu ia pernah bekerja. Bukan hanya sebagai agen biasa dari agensi tersebut, sosok Big John di sana begitu diistimewakan mengingat reputasi serta kemampuan yang dimilikinya. Berbeda sekali dengan Budi, meski bisa dibilang sebagai profesional, Budi memiliki catatan-catatan buruk semasa dulu ia pernah bekerja. Meskipun nantinya di lapangan Budi akan diawasi dan ditemani oleh seorang staf biasa bernama Tison yang dinilai sebagai pria yang sangat payah. Sementara di sisi yang berlainan kita berkenalan kepada sang ratu vampir bernama Audrey yang baru saja balik ke kediamannya. Ketika itu Audrey benar-benar dibuat kaget sekaligus marah dikala ia menemukan anaknya yang telah mati secara mengenaskan. Di mana vampir yang sebelumnya telah dibunuh oleh Budi ini ternyata adalah anak dari si ratu vampir tersebut. Otomatis Audrey tak akan begitu saja membiarkan hal ini dan ia bertekad untuk menemukan pembunuh anaknya.
Berhubung para vampir ini dikaruniai kemampuan untuk mengetahui jejak hanya dari sampel darah, Audrey berhasil mengetahui jejak pembunuh anaknya lewat mulut si pengepul yang biasa membeli hasil buruan Budi. Terkait dengan seorang Budi, saat ini ia terlihat sibuk dengan pekerjaannya sampai-sampai tak membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Meski agak terganggu dengan keberadaan Tison, Budi masih bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dan berusaha bersikap sabar dengan tingkah konyol rekan barunya tersebut. Bahkan kali ini Budi berhasil melumpuhkan setidaknya 3 vampir sekaligus. Setelah berhasil melaksanakan tugas dan mengantar Tison yang pulang dalam kondisi ngompol di celana, Budi bertemu dengan tetangga baru yang tinggal tepat di sebelah apartemennya. Keesokan harinya, Budi dan Tison melakukan pekerjaan seperti biasa dan menemukan tempat si pengepul telah hancur berantakan. Masih dalam rangka mencari target buruan, Budi dan Tison tiba di sebuah perumahan berdasarkan saran yang diberikan oleh Big John. Di sana mereka bertemu dengan teman satu profesi sebagai pemburu vampir yang dijuluki sebagai Nazarian bersaudara. Konon si kulkas 2 pintu tersebut memiliki reputasi yang tak kalah mentereng dari sosok Big John. Baik Budi maupun Nazarian bersaudara, mereka bersepakat untuk melakukan perburuan secara bersama-sama. Bukan hanya usapan jempol semata, keempat orang ini, kecuali Tison, dapat dengan mudah menaklukkan 2 orang vampir yang kala itu tengah asik bermain game. Namun akhirnya mereka pun dihadapkan dengan ujian yang sebenarnya, dikala vampir-vampir lain bermunculan dengan jumlah yang lebih banyak. Di sini kita melihat bagaimana aksi kelihayan, kemahiran mereka dalam menaklukkan para vampir yang diketahui memiliki kekuatan di atas mereka. Tapi hal itu tak menjadi alasan bagi keempat orang ini, kecuali Tison, untuk tidak bisa membunuh dan menghancurkan vampir-vampir tersebut. Terlebih bagi Nazarian bersaudara, bukan hanya handal dan dingin, mereka terlihat begitu kompak sehingga dengan mudah membunuh vampir itu tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Dengan hasil perburuan ini, itu artinya pundi-pundi uang telah berada di depan mata. Setidaknya, Budi dapat kembali berfokus bersama anak gadisnya, di mana kali ini ia berkesempatan untuk mengantar sang anak ke sebuah pesta ulang tahun. Pada mulanya, semua berjalan baik-baik saja, sampai pada akhirnya ia mendapatkan panggilan ancaman yang berasal dari Audrey. Bersamaan dengan ancaman tersebut, Budi melihat datangnya sekelompok vampir yang diduga merupakan kiriman dari Audrey. Tanpa banyak berpikir, Budi bergegas membawa anaknya pergi dan mengemudikan mobil sekencang-kencangnya. Untuk mengalihkan perhatian, ia menyuruh anaknya bermain game dan menggunakan headphone agar ia dapat berfokus berkendara. Sisanya kita menyaksikan sendiri bagaimana seorang Budi begitu mahir dalam memilih jalan untuk menghindari kejaran vampir. Sesampainya di rumah Yuni, begitu terkejutnya seorang Budi ketika menemukan mantan istrinya itu telah menjadi tawanan Audrey sang ratu vampir. Jelas Yuni yang tak mengetahui apa-apa terlihat sangat kebingungan, terlebih ketika ia mengetahui bahwa semua kejadian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang berkaitan dengan fenomena vampir. Otomatis di sini Yuni dan anaknya langsung berada dalam kuasa Audrey. Sementara untuk Budi sendiri, ia masih dibiarkan hidup meskipun di sana Tison terlihat telah berubah menjadi seorang vampir. Tentu di sini Budi terkejut dan ia pun terpaksa harus membunuh Tison. Namun lucunya meski kepalanya sudah dipenggal, Tison masih tersadar dan bahkan dapat kembali menyatukan kepala ke badannya. Mungkin itu dikarenakan Tison masih dalam keadaan fresh sehingga ia masih bisa hidup kembali. Pertama-tama ia terlebih dahulu pulang ke apartemennya untuk memberikan pelajaran kepada tetangga barunya yang diyakini sebagai komplotan Ratu Vampir. Meskipun benar wanita yang juga vampir itu merupakan komplotan si Ratu Vampir, wanita yang bernama Heather ini mengaku terpaksa harus tunduk pada perintah Audrey. Menurutnya, Audrey adalah vampir yang sering merubah manusia menjadi vampir dengan cara seenaknya. Di mana hal itu tak sejalan dengan prinsipnya selama ini. Untuk menebus kesalahannya, Heather bersedia membantu Budi untuk menemukan di mana saat ini Audrey berada.
Tak hanya bersama Heather, Budi mendapatkan bantuan dari Tyson yang kini telah berubah haluan menjadi seorang vampir. Tibalah mereka di satu tempat yang diyakini sebagai tempat persembunyian Audrey. Jelas dengan latar belakang sebagai pemburu profesional, apalagi dengan bantuan dua vampir di belakangnya, mereka tak menemukan kesulitan untuk menghabisi vampir-vampir yang bersarang di sana. Namun, karena jumlah musuh makin sini kian bertambah, mereka bertiga pun sedikit kewalahan sampai pada akhirnya Big John datang untuk menunjukkan aksi. Terbukti dengan senjata miliknya itu, Big John hanya membutuhkan beberapa detik untuk menghabisi vampir-vampir tersebut. Kemudian, Budi dan Big John langsung melanjutkan pencarian ke arah bawah tanah, sementara Heather dan Tyson akan mengurus di arah sebaliknya. Lagi-lagi, tanpa kesulitan, Budi dan Big John mampu menuntaskan pertarungan sampai akhirnya mereka tiba di sebuah titik di mana mereka benar-benar kehabisan peluru. Karena hal itulah, Big John rela mengorbankan dirinya supaya di sini Budi dapat melenggang pergi untuk menyelamatkan keluarganya. Sebelum tiba saatnya untuk berhadapan dengan Audrey, Budi tertahan oleh vampir kuat yang juga sebagai pengawal pribadi Audrey. Beruntung, Heather dan Tyson segera sampai di sana sehingga Budi dapat lolos dan bisa berfokus untuk berhadapan dengan Audrey. Tibalah ia di titik akhir di mana Audrey tengah menunggu bersama Yuni dan anak gadisnya. Namun di sini kita melihat perbedaan yang cukup signifikan sebab sebagai seorang vampir, Audrey memiliki kekuatan yang jauh berbeda dari vampir-vampir lainnya. Hal itu terbukti dikala Budi sangat kesulitan bahkan hanya untuk menyentuh Audrey. Tapi yang namanya hasil akhir dari sebuah pertarungan bisa saja dapat ditentukan oleh faktor kecil yang tanpa kita duga. Dalam kasus ini, hal itu menimpa seorang Audrey dikala ia ditusuk dari belakang oleh seorang Yuni. Selepas tembakan yang menjadi peluru terakhir yang dilayangkan Budi, akhirnya Audrey masuk ke dalam perangkap setelah ia terjerat oleh kawat perak yang berada tepat di hadapan Budi. Dengan hasil ini, Budi dapat memenggal kepala ratu vampir tersebut yang sekaligus berhasil menyelamatkan keluarganya. Sama halnya dengan Heather dan Tyson, mereka berhasil mengalahkan pengawal pribadi Audrey berkat kerjasama yang mereka lakukan. Kendati demikian, kemenangan mereka harus dibayar mahal sehubungan dengan gugurnya seorang Big John. Namun yang terpenting di titik ini, setidaknya Budi bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya di mana sang istri pelan-pelan dapat kembali menerima kehadiran Budi. Dan sebelum film berakhir, kita melihat bagaimana seorang Big John yang ternyata masih hidup dan masih tampil dengan ciri khas santainya. Oke, segitu saja ceritanya. Kita akhiri sampai di sini. We came from